Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang masalah motor roda 3 tarikan lemot dan gredeg. Yang saya tunjuk ini adalah kanvas kopling, satu set, rumah kopling, drop gear, dan lain-lainnya. Apakah harus selalu ganti kanvas kopling? Apakah harus selalu ganti kanvas kopling? Sekali lagi, apakah harus selalu ganti kanvas kopling apabila masalah tersebut motor roda 3 tarikan lemot dan gredeg? Oh ya, sebelum ini tadi saya lupa, bagi yang kesulitan membuka ini, kadang-kadang bagi yang jarang-jarang dibuka ini sangat keras lagi. Sangat keras sekali maksud saya. Boleh ditahan di sana di blok kopling sebelah blok mesin sebelah kiri itu blok magnet. Di krek as ada baut 14, boleh ditahan di situ. Bagi yang punya holder magnet holder boleh ditahan, boleh ditahan di sini. Akali saja bagaimana caranya terbaik. Terdiri dari pir kopling, kanvas kopling, rumah kopling, hash kopling, dan lain sebagainya tentang masalah tarikan motor gredeg lemot. Sekali lagi saya katakan, apakah harus selalu ganti kanvas koplingnya ketika motor roda 3 tarikan lemot dan gredeg? Itu lagi. Jadi semua ini adalah ada hubungannya dari torsi dan akselerasi. Torsi, akselerasi, dan power suatu mesin penggerak. Jadi setelah mengganti ini tidak membuat perubahan yang begitu berarti ya. Ganti kanvas kopling tetap begitu-begitu saja. Jadi saatnya saya membagi pengalaman apa yang telah saya dapatkan. Semua ini berhubungan dengan power. Kita lanjutkan lagi, semua ini ada hubungannya dengan power. Jadi ada sebagian dari teman-teman semua, jangan lupa ini outside, di luar, jangan terbalik. Menggunakan kunci mahkota, apabila keras boleh ditahan, boleh pakai magnet holder seperti membuka ini. Di sini ada gear pompa oli penerus dari sini ya. Ini dari drop gear, dibuka, jangan sampai terbalik nanti pas pemasangannya. Diingat-ingat yang coakan ini harus di luar, karena ini adalah kawanan ke sini, sebagai lawannya ke sini, rekannya, temannya. Ada coakan ini masuk ke sini. Jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti kalau terbalik akan mentok bro, baret nanti ininya. Kita buka dulu. Sambil belajar ganti kanvas kopling ya. Di video ini tak henti-hentinya saya berbagi pengalaman dari apa yang telah saya dapatkan. Jadi semua jenis motor roda 3 itu penyakitnya sama, karena basicnya ya sama-sama dari motor roda 2. Cuman perbedaannya dari sistem penggerak. Ada yang menggunakan keteng, sistem dekompresi, sistem push rod, dari noken asnya sistem sundukan begini ya, sumpit. Nanti kita akan kita bahas ini dulu yang berhubungan dengan suatu power kendaraan. Nah begini bro, kita sebelum belajar mengganti kanvas kopling itu gampang ya, siapa saja bisa. Kita bahas dulu sebab-sebabnya. Sebab-sebab tarikan gredeg, loyo, dan lain sebagainya dipengaruhi oleh power. Power dihasilkan dari blok silinder. Sini blok silinder yang di atas sana. Kita buka dulu. Nah, dipengaruhi juga oleh piston ini. Apabila piston ini baret, saya belum tahu ini pengganti ininya apa, nanti akan saya carikan, setelah dapat saya bagikan kepada Anda semua. Dipengaruhi oleh piston, apabila baret akan terjadi kebocoran kompresi, tenaga loyo itu berpengaruh. Jadi ganti kanvas kopling saja tidak cukup, kita harus periksakan semuanya. Dipengaruhi oleh ruang bakar, ini antara buka tutup klepnya
dari sini. Kalau di sini terjadi kebocoran kompresi, ini renggang dan bocor dari bos klep dalam sini, seal klepnya, akan terjadi kebocoran kompresi tenaga loyo. Jadi menurut saya tidak cukup hanya mengganti kampas koplingnya saja. Hal lain bisa terjadi. Apakah itu? Setelah yang berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Hal lain bisa terjadi, apakah itu bagian ininya. Ini saya lupa lagi ya, bagian yang sekunder apa primer, apalah itu tidaklah penting. Yang penting kita tahu bentuknya. Bentuknya saja. Ini yang menuju ke rumah kopling, rumah koplingnya ya. Yang di sini. Saya pernah mengalami penggantian ini. Ketika tarikan atasnya dia seperti orang meriang ya, menggibik. Ternyata dari as, sekali lagi saya lupa ini apakah yang primer apakah yang sekunder. Nah, apabila dibuka ini dapat berpengaruh juga, bro. Dari rumah kopling ini, dari sekunder apa ya, pokoknya seperti ini berpengaruh, bro, as ininya. Terus apalagi yang dapat mempengaruhi ininya juga ketika dibuka. Nah, di sini berpengaruh. Yang bolong ini saluran olinya, bos atau cincin ininya berpengaruh, sehingga yang membuat tarikan atasnya goyang-goyang ini dari sini dan dari sini juga. Jadi apa salahnya harus diganti satu set. Nah, ini gigi matinya di sini, ini rasio. Ini yang berapa T saya juga tidak tahu, cuman semua yang terlihat nyata penampakannya sudah rompal-rompal seperti ini, tipis. Tuh, akibat pemakaian juga ini, beban berat ini. Dari penampakannya saya bawa saja semuanya ke toko spare part yang seperti ini, nanti juga dikasih. Toko spare part itu serba tahu, jadi tidak bakalan salah. Seperti ini juga bawa. Ini juga ada kodenya yang berapa T ini. Ada kodenya, nanti kita pelajari juga ya. Nah, itulah pengaruhnya. Jadi yang berhubungan dengan power menghasilkan yang berhubungan dengan torsi menghasilkan power, menghasilkan akselerasi. Apakah itu torsi? Suatu torsi diciptakan dari sebuah pemengapan udara. Artinya kalau ada yang bocor-bocor, jangan ditambal pakai no drop ya, itu nggak bakalan menyelesaikan masalah. Yang berhubungan dengan mesin itu, yang ada yang bocor-bocor ya, seperti ini ya, seperti petasan nggak nyaring lah suaranya, seperti itu yang saya sebutan tadi. Di bagian sini pun yang bocor-bocor di sini akan akselerasinya lemah. Mengapa lemah? Karena di sini ada hisap karburator. Nah, di sini tidak mengap, artinya penghisapan karburator dari intake karburator, penghisapan bahan bakar dari intake karburator juga akan sedikit karena tidak, sedotannya tidak kenceng. Ini lemah, tidak menjadi sesuatu ruang pembakaran, tidak jadi pengap juga ya. Akibatnya ledakan dorongan itu bocor kemana-mana, bisa jadi lemah juga, bro. Yang terakhir pengapian juga, bro. Pengapian guys, set nih guys, gitu, berprofesional. Dari pengapian busi dari generator kelistrikan spool berpengaruh. Apabila pengapian kecil, pembakaran juga tidak sempurna ya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita menggantikan pas kopling ketika akselerasi tarikan lemot, motor roda 3 tarikan lemot dan gerdeg, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Semua dipengaruhi oleh semua komponen bagian penggerak. Bagi usia motor yang ujur seperti ini ya, masalahnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan terjawab bagi rekan-rekan semua. Ganti kampas kopling lagi, ganti kampas kopling lagi. Ya, masalahnya juga banyak, tidak selesai hanya menggantikan kampas kopling. Semua bisa jadi faktor penentu sebuah power. Dari torsi menghasilkan power menghasilkan
akselerasi. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Bagi rekan-rekan, mudah-mudahan bisa dipahami. Banyak sekali komponen yang mempengaruhi suatu mesin penggerak. Ya, kita bahas kembali ke kanvas koplingnya. Kanvas kopling bagian nyata dapat terlihat seperti sesuatu yang aus ya. Tidak seperti halnya bagian kelistrikan. Kita bahas dulu kanvas kopling terdiri dari rumah kopling. Rumah kopling terdiri dari ini, pokoknya bagi yang sering bongkar tahulah, tidak perlu disebutkan namanya juga, nanti urutannya juga kalau sudah terbiasa mengerti sendiri, tahu sendiri cara-caranya urutannya bagaimana ya. Kita masukkan dulu nih, ini kira roda gila ini dari ini ke sini dulu. Kanvas kopling untuk motor roda 3, semua motor roda 2 menurut saya sih bisa masuk. Hanya saja merek apa yang bagus itu terserah Anda, dari Supra, Grand, GL, semua bisa. GL itu kalau kita membeli di spare part motor roda 2, GL itu jumlahnya ada 5. Kalau Anda pakai Grand dia ada 4. Jadi untuk penggantian satu set kita harus membeli 2 pak. 1 pak setengah. Yang 2 kepingnya lagi buat nanti, atau beli 1 pak kita ditambah bekasannya 2 kalau itu masih oke. Nah, ketika Anda mengganti kanvas kopling, tarikan gredek dan sebagainya loyo, itu tidak menyelesaikan masalah, pengaruhnya banyak sekali bro. Ini juga bisa menjadi faktor ini. Pokoknya tidak hanya satu bagian yang kita dapat terpecahkan masalah seperti ini. Nah, ini juga berpengaruh. Sebab kenapa berpengaruh? Nah, ini jedanya terlalu banyak sekali, sehingga ketika tarikan itu dia cengkeramannya kadang-kadang di waktu kita motor roda 3 sedang berjalan juga tidak, ketika dinetralkan tidak mau masuk. Ininya masih apa ya, sehingga di setelan koplingnya nanti ada videonya ya, ketika Anda menggantikan kanvas kopling dengan kanvas kopling, tali kopling yang putus, di akhir video untuk Anda semua. Apabila tidak ingin memakai orinya, itu di akhir video ada. Nah, ini jedanya panjang sekali, sehingga nah begini nih, harusnya dia kan normal, tidak bergerak, tidak memutar ke sini, dia sesuai coakannya itu hanya segini saja nih. Tuh ini gibrik begini. Ini bisa jadi pengaruh karena seiring pemakaian juga hose coupling ini bisa tergesek ke sini habis. Apabila punya modal, punya dana, ganti 1 set sajalah. Sambil belajar nanti bagaimana perubahan antara diganti 1 set dan yang nyicil-nyicil. Gantikan kanvas koplingnya saja, ganti ini saja misalnya, seperti itu ya. Terus apalagi ininya kita sambil belajar tuh kan, itu ini bukan yang ori, bro. Yang ori ini ya, kayak ini waktu dulu nih, waktu jebol masih bisa dipakai asli ini. Saya juga hanya ingin mencoba merek-merek lain. Tuh dia jedanya banyak sekali seperti ini, goyangnya terlalu jauh. Nanti coba kita goyang-goyangkan ya. Dibangun juga dari plat coupling. Plat coupling ini juga berpengaruh. Tandanya seperti apa? Ketika Anda
tangan jempol Anda ke sini seperti ada yang tajam, ada yang tumpul. Nah, udah yang tumpul ini sepertinya sudah aus nih. Itu juga harus diganti. Kita sambil pasangkan saja ya. Ini saya memakai grand, biasanya kampas kopling terdiri dari macam-macam. Oke, saya ngasok dulu sepertinya, bahas nanti setelah ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Minum dulu bro, gigi jadi kering, tenggorokan kering, kebanyakan bicara. Mudah-mudahan dipahami ya, bisa dipahami. Plat kopling dan kampas kopling. Kampas kopling ada nomor ini, kalau saya sih biasanya nomor ini kan ada yang sama semua ya. 119 119 semua di sini. HF semua, 02 semua, BM semua. Nah, seperti itu. Mengapa seperti itu? Dikhawatirkan ini adalah takutnya di sini perbedaan di sini ya, perbedaan coakan ya, mungkin sama saja. Saya juga pernah dulu diacak-acak tidak beraturan, ada yang tulisannya keluar, ada yang ke dalam. Tetap saja bisa dipakai, bisa jalan motor tanpa kendala. Tapi untuk mencari sebuah kerapihan kita harusnya mengikuti standar pabrikan saja. Ini pertama ini dulu, terus kanvas kopling, kemudian plat kopling. Sebelum memasukkan kita cari yang bagian tajam. Bagian tajam ini biasanya di dalam. Nah, seperti ini. Terus kita pasangkan lagi, cari lagi nomornya ke depan semua. Kita cari unsur kerapihan saja, HF 02 begitu ya. Ini kanvas kopling grand. Dari pertama kali saya mendapatkan jebol di jalan karena dipaksakan di jalanan ambles jebol. Motor sama sekali tidak mampu, tidak jalan, hanya gas doang tinggi ya. Diam di tempat. Nah, yang tajam di dalam. Plat kopling, kampas kopling lagi. 02 HF. Saya pakai kampas kopling grand nih bro, karena lebih tebal, awet pula. Mengapa saya kekeh pakai kampas grand? Ya dari awal juga direkomendasikan sebelum saya belajar berani bongkar-bongkar sendiri. Dari mekanik juga disarankan pakai grand dari tahun 2014 lalu ya. Jadi ya udah pakai grand sajalah. Tapi tidak jadi patokan, terserah Anda. Semua kampas kopling motor roda 2 bisa Supra, GL. Di dalam lagi HF 02. Cari lagi yang dalam, yang ini yang tajam di dalam, di bagian dalam HF 02 seperti itu. Boleh begini. Ini saya pernah pakai diluruskan seperti ini, nggak apa-apa, bisa dibeginikan, tidak apa-apa juga bisa. Oke, jelas ya. Kemudian ada yang bingung lagi memasukkan bagian ininya nih ya, masukkan saja sambil digerak-gerakan ya bro, sambil digerak-gerakan bro. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi pasang pir. Pirnya terbolak-balik nggak apa-apa, saya juga pernah beraturan. Tapi untuk kembali ke unsur kerapihan, ininya nih, ikut alur perputarannya ikut alur, set ya. Nah, oke, lupa pengunci kancingan as gear
kanvas koplingnya, rumah koplingnya. Jangan sampai lupa, jangan sampai ada yang tertinggal, semua harus dipasangkan kembali. Oke. Nah, set seperti itu ya. Kemudian kita pasangkan kuncian ininya, bro. Waduh, jangan sampai lupa, ini ada bearing nya. Aduh, lama sekali nih sepertinya bikin video. Tidak apa-apa ya, mudah-mudahan bisa jadi penjelasan yang istilahnya menjadi penjelasan yang komplit lah. Oke, kita lanjut lagi. Saya lupa tadi mau ngasih tahu bahwa ketika kesulitan ini memasangkannya, sebelum ini harus berbarengan ya, bro. Sebelum kancingan ininya dipasangkan, jadi ini harus dimasukkan nih. Saya juga baru dapat nih hal seperti ini. Dulu sih tanpa ini kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Oke, bro, sebelum ini dikancingkan kan posisinya harus seperti ini. Ini untuk masuknya ini. Ingat-ingat ya, sebelum dikancingkan kancingan rumah koplingnya. Sorry, bro, sifat manusia kan banyak lupa. Oke, sudah terlalu panjang video ini, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk kedepannya berani oprek-oprek sendiri. Nanti kalau Anda sudah terbiasa dengan ngoprek ini, Anda punya motor roda 2, baik itu matic ataupun bertransmisi manual, tidak jadi masalah karena semua berpenggerak juga sama penggeraknya. Motor sistem kompresinya sama, hanya bedanya dari transmisinya saja. Transmisi. Jangan lupa nanti di video akhir ada solusi untuk ganti kabel kopling yang putus. Banyak sih sebenarnya kalau mau ngubek-ngubek channel di seputar motor roda 3. Jangan lupa ininya, jangan lupa bearingnya, jangan lupa stutnya. Nanti setelah dikencangkan ya, jangan lupa harus dipasang semua sekencang-kencangnya. Jangan lupa kunci mahkotanya, baut mahkota. Oke, selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya seputar motor roda 3. Nanti kita akan belah mesin, pelajari di bagian dalam mesinnya. Sampai jumpa lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin.